没想到进入梦幻天堂的10个魔族，逆天魔龙，教育魔族还是有巨大优势。看上去好弱，居然有魔神皇的亲卫护送，这不是凌啸店主吗？还没死。 Setelah kembali ke villa, Long Hao Chen sekali lagi mengeluarkan Arya Sang Dewi Cahaya. Semua rekannya dibuat terpesona oleh aura yang dikeluarkan pedang tersebut. Ini memang pantas disebut dengan pedang dewa. Di depan semua orang, Long Hao Chen berkata dengan tenang, "Semuanya silahkan kembali untuk beristirahat. Besok kita akan pergi dan menaikkan kelas kita menjadi pasukan komandan." Instruksi sederhana ini menjelaskan semua rencana masa depannya. Semua orang segera bergegas kembali ke kamar masing-masing. Pada keesokan harinya, di dalam menara misi pasukan pemburu iblis, di lantai 2 sekelompok pemuda berjumlah 7 orang yang melanjutkan perjalanan mereka setelah menunjukkan token sebagai pasukan pemburu iblis kelas jenderal. Anggota staf yang bertugas memberikan tatapan hormat kepada para pemuda ini. Petugas ini segera memberitahu jika ingin menaikkan ke kelas komandan. Itu mengharuskan semua anggota sudah berada di langkah ke-6 dari kultivasi dan juga membayar 100.000 poin kontribusi. Selain itu, pasukan tersebut juga akan menjalani sebuah ujian terlebih dahulu. Tanpa ragu, itu merupakan kelompok dari Long Hao Chen. Saat ini, Long Hao Chen mengangguk dan setuju mengikuti ujian tersebut. Kemudian, dia memberikan 100.000 poin kontribusi kepada petugas. Selain itu, dia juga mengisi formulir untuk nama di dalam pasukannya. Setelah menyerahkan isi formulir tersebut, petugas kemudian memberikan arahan dengan ujian yang akan mereka lakukan. Dengan memimpin jalan di depan, petugas ini membawa semua orang pergi menuju tempat ujian yang akan berlangsung. Tepatnya itu di dalam stadion kuil prajurit. Dengan cepat, semua orang telah tiba di tempat ujian. Prajurit dari aliansi tidak memberitahu mereka bahwa orang yang bertanggung jawab untuk pengujian sudah ada di sana. Dan lebih jauh lagi, mereka sebenarnya adalah sekelompok dengan 6 orang. Dari peralatan mereka, terlihat bahwa mereka masing-masing berasal dari kuil yang berbeda. Dan semuanya tampak berusia sekitar 30 tahun. Melihat kelompok 7 orang yang dipimpin oleh anggota staf memasuki stadion, 6 penguji ini saling bertukar pandang. Melihat kelompok tersebut yang tampak masih muda, mereka menunjukkan beberapa kejutan yang besar. Namun, ketika petugas menunjukkan formulir kepada penguji kesatria, mereka mengerti bahwa tidak ada kesalahan, dan mereka telah benar-benar siap untuk lulus ujian untuk naik ke kelas komandan. Namun, berapa umur mereka? Bahkan tampaknya belum ada dari mereka yang mencapai usia 25 tahun. Meskipun mereka masih merasa ragu, tidak ada yang bisa dikatakan oleh para penguji ini. Bagaimanapun, formulir yang diisi kelompok Long Hao Chen sudah sangat jelas. Sesuai dengan kultivasinya masing-masing, para pemuda ini memang memiliki kekuatan untuk mengikuti ujian kenaikan kelas. Long Hao Chen saat ini melangkah maju. Tiba di depan 6 penguji, dia segera memberi hormat ke Ksatria standar. "Salam para penguji, aku Long Hao Chen, kapten dari pasukan pemburu iblis menerima ujian kenaikan kelas." Di depannya, penguji Ksatria yang memimpin kelompok lain juga memberi hormat ke Ksatria. "Aku Ksatria yang akan mengujimu kali ini. Setiap orang harus menjalani ujian kami terlebih dahulu. Tetapi pertama-tama kami perlu memeriksa energi spiritual kalian. Kemudian kita akan bisa memulai ujian kekuatan." Mendengarnya, pasukan Long Hao Chen segera bergegas maju dalam barisan. Setiap penguji telah memberi mereka sebuah kristal yang digunakan untuk memperkirakan energi spiritual internal. Dan tugas pertama bagi mereka adalah melepaskan sayap spiritual sebelum menjalani ujian. Di bawah tatapan kaget para penguji, ketujuh dari mereka segera menyebarkan 8 pasang sayap spiritual. Gelombang energi spiritual dasar yang kuat segera memenuhi udara dalam stadion kuil prajurit. Pemeriksa lainnya masih lebih baik, meski mereka melihat anak-anak muda ini masih sangat muda. Untuk berani menerima ujian, mereka harus punya rahasia sendiri. Tetapi penguji kesatria itu benar-benar terkejut. Pada saat Long Hao Chen melepaskan keempat sayap, penguji ini benar-benar terkejut, menatap kosong dan tidak bisa berkata-kata. Menjadi seorang kesatria tingkat tinggi, dia telah melihat jumlah energi spiritual yang tak terhitung di masa lalu. Tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat sayap yang aneh. Itu terdiri dari 2 pasang sayap. Penguji lainnya juga memperhatikannya dengan penuh perhatian.
Keempat sayap ini memang terlalu jarang terlihat. Penguji kesatria bertanya dengan ragu-ragu pada Long Hao Chen. Long Hao Chen, apa yang terjadi dengan sayap spiritualmu? Di depan, Long Hao Chen segera memberikan jawaban. Aku juga tidak tahu. Ini sangat mungkin dihasilkan dari variasi energi spiritualku. Sedangkan di sisi lain, si Masian melanjutkan. Senior, kapten kita memiliki bakat yang unggul. Tentu saja itu tidak seperti orang biasa. Mendengarnya, penguji kesatria tampak ragu-ragu. Kemudian dia berkata sekali lagi, "Karena sayap spiritual khususmu, kami harus melaporkan situasi ini kepada aliansi. Tetapi yang lain sudah dapat memulai ujian masing-masing." Setelah mengatakan itu, penguji kesatria buru-buru pergi. Sementara penguji lain juga merasa sangat penasaran, tetapi ujian harus dilanjutkan. Sejak penguji kesatria pergi, Long Hao Chen dan Han Yu secara alami hanya bisa menonton sisanya dari jauh. Berdasarkan urutannya, yang pertama diuji adalah Wang Yuanyuan. Yang lain untuk sementara mundur dari dalam arena, hanya meninggalkan Wang Yuanyuan dan penguji dari kuil prajurit di dalam arena. Penguji dari kuil prajurit ini memiliki tubuh yang kokoh dan perawakan yang sangat mengesankan. Di tangan kirinya ada perisai dan di tangan kanannya ada pedang yang berat. Saat ini, dia tampak sedikit tidak puas terhadap Wang Yuanyuan. Pemburu iblis dan orang biasa jelas itu tidak sama. Dengan kedua sisi pada langkah ke-6, pemburu iblis setidaknya akan mampu menangani 2 atau 3 lawan biasa. Meskipun Wang Yuanyuan masih sangat muda, penguji ini masih sangat berhati-hati. "Apakah kamu sudah siap?" Penguji prajurit bertanya pada Wang Yuanyuan. Di depannya, Wang Yuanyuan segera menjawab, "Senior, tunggu sebentar." Setelah mengatakan itu, perisai jiwa ilahi raksasa segera dikeluarkan. Itu membuat penguji prajurit cukup ketakutan. Perisai mengerikan ini bahkan lebih besar dari tubuhnya sendiri dan membawa aura mendominasi yang dengan berani menyebar. Sambil menyematkan 3 permata spasial ke dalam perisai, Wang Yuanyuan bertanya kepada penguji, "Senior, bagaimana agar kita lulus ujian?" Di depan, penguji menjawab dengan ekspresi yang sedih, "Kami penguji semuanya kira-kira peringkat ke-5 dari langkah ke-6. Kamu hanya perlu mengalahkan kami untuk lulus ujian." Mendengar itu, Wang Yuanyuan lalu mengangguk. "Baiklah, kalau begitu aku sudah siap sekarang." Pertempuran segera dimulai, tetapi itu hanya berakhir dalam 1 pukulan. Benar, dari awal sampai akhir, Wang Yuanyuan hanya menggunakan 1 serangan. Dan itu benar-benar pergi untuk menguji kemampuan tunggu roh miliknya sendiri. Jika dilihat, serangannya sangat sederhana. Dia langsung berteleportasi sebelum tiba di belakang penguji prajurit, dan setelah itu melanjutkan dengan serangan. Penguji prajurit itu hanya tepat waktu untuk menggunakan perisainya untuk melawan secara naluri. Tetapi segera perisai itu rusak dan pria itu dikirim terbang, mendarat 20 meter jauh dari tanah. Dan ujian sudah berakhir. Di sisi lain, 4 penguji yang memperhatikan jalannya pertempuran, mereka tampak ketakutan. Apa itu tadi? Bukankah dia baru saja menggunakan teleportasi? Beberapa pertanyaan ini terlintas dalam benak 4 penguji lainnya. Sedangkan di dalam arena, penguji prajurit memberikan pandangan kepada Wang Yuanyuan. Kemudian dia berkata dengan keras, "Ujian telah selesai, kamu lulus ujian." Setelah mendengar itu, Wang Yuanyuan segera memberikan hormat sebelum kembali berkumpul dengan rekan-rekannya. Pada saat ini, keempat penguji masih dalam keadaan yang terkejut. Sementara di sisi lain, Chai perlahan mendekati tengah arena. Penguji dari kuil assassin langsung menyipitkan matanya. Menjadi seorang assassin veteran, dia tahu dari jejak Chai bahwa orang ini tidak lemah sama sekali. Dan lebih jauh lagi, formulir itu mengatakan bahwa orang ini adalah wakil kapten mereka. 3 penguji lainnya mengangguk ke arah penguji assassin dengan penuh semangat. Itu mengisyaratkan bahwa dia harus memulihkan wajah mereka yang hilang. Mata penguji assassin dipenuhi dengan kilatan yang tajam saat dia menuju ke arena dengan langkah-langkah yang cermat. Saat ini, tangan Chai menyala dan tongkat hijau yang dia gunakan sebelumnya muncul di tangannya. Kemudian menunjukkan pada penguji tersebut dan berkata dengan ringan, "Aku sudah siap." Di depannya, penguji itu merasa sangat marah. Bukankah aku sedang dipandang rendah sampai-sampai dia ingin menanganiku dengan sebuah tongkat hijau? Menahan amarah dengan susah payah, penguji menghilang dalam sekejap. Kemampuan menghilang yang sederhana dengan cara ini akan memberinya keuntungan besar dalam kekuatan. Sedangkan di sisi lain, Chai berdiri di sana tak bergerak.
Tiba-tiba bayangan melintas di udara, dan 2 kilatan cahaya hitam mengarah dari atas kepala Chai-Er. Tepat pada saat ini, Chai-Er mulai bergerak. Terlihat bahunya hanya bergoyang sedikit, sebelum Chai-Er berubah menjadi 6 bayangan. Tepatnya ada 6 dari dia sekarang, dan 6 tampak sama nyata seperti aslinya. Lebih menakutkan lagi, ke-6 dari Chai-Er sebenarnya bergerak secara berbeda. Menyerang dari bawah saat 6 tongkat hijau membentuk jaring tanpa celah di udara. Sama dengan sebelumnya, pertempuran berakhir begitu saja. Bagian belakang dari penguji asasin jatuh dengan keras ke tanah saat 6 Chai-Er langsung bergabung menjadi satu. Tongkat hijau diarahkan ke tenggorokannya sebelum dia segera kembali ke arah rekan-rekannya. Penguji asasin tidak mengambil kerugiannya terlalu keras. Dia dengan cepat berdiri, tetapi tidak pergi begitu saja. Hanya bertanya dengan penuh rasa penasaran. Mengapa bayanganmu bisa dibagi menjadi 6? Bahkan aku hanya dapat membaginya menjadi 3. Di depan, Chai-Er dengan tenang menjawab, "Aku tidak memiliki kewajiban untuk memberitahumu, dan kamu tidak mungkin akan mencapai hal yang sama sepertiku." Pada saat dia mengatakan itu, dia sudah kembali ke samping Long Hao-chen. Di sisi lain, saat ini para penguji bahkan memiliki ekspresi yang lebih tidak sedap dipandang. Menghadapi pemburu iblis yang ingin naik tingkat dikalahkan benar-benar normal bagi mereka. Tetapi dikalahkan secepat ini bukanlah hal yang normal. Selain itu, lawan yang mengalahkan mereka jauh dari tingkat energi spiritual mereka. Pengujian dilakukan dengan cepat. Lin Xin, Sima Xian, serta Chen Yinger juga melewati ujian dengan mudah. Jika dibandingkan dengan ujian dalam menara kematian, ujian ini jauh lebih mudah. Setelah beberapa waktu kemudian, penguji kesatria saat ini telah kembali, memandang semua orang dan bertanya pada penguji lainnya, "Bukankah aku sudah menyuruh kalian untuk menguji mereka? Kenapa kalian masih ada di sini?" Di depan, penguji penyihir dengan tidak senang dia menjawab, "Kita semua sudah kalah, hanya kamu satu-satunya yang tersisa." Mendengarnya, kesatria itu bertanya dengan kaget, "Itu sangat cepat, mengapa kalian semua dikalahkan secepat itu?" Mendengar itu, penguji lainnya tidak menjawab, tetapi memberinya tatapan angkuh sebelum mereka berbalik. Kemudian, penguji kesatria melangkah maju untuk menghadapi Long Hao-chen. Lalu berkata dengan nada yang jauh lebih sopan dari sebelumnya, "Kapten Long Hao-chen, situasimu sudah dilaporkan kepada kepala kesatria suci. Dia berkata bahwa kamu akan mengalahkan kesatria kuil ini untuk naik pangkat." Mendengar itu, Long Hao-chen memberikan pandangan terkejut ke arah Han Yu. Dia merasa kesatria suci Han Qian tidak membiarkan pasukan mereka naik tingkat secepat ini. Dengan melangkah maju, dia memberi hormat kepada kesatria langkah ke-7 di samping penguji sebelumnya. "Salam senior kesatria yang terhormat. Bolehkah aku bertanya apakah Anda merupakan kesatria Mithril?" Di depan, kesatria itu menggelengkan kepalanya. Kemudian dia menjawab dengan tenang, "Aku bukan kesatria Mithril, tetapi itu juga telah menjadi tujuanku." Setelah mendengar itu, Long Hao-chen dengan penuh percaya diri, dia kemudian menjawab, "Karena Anda merupakan bukan kesatria Mithril, maka ujian kita bisa dimulai." Setelah kalimat ini terdengar, penguji kesatria itu memberikan pandangan terkejut kepada Long Hao-chen. Dia bergumam dalam pikirannya, apakah dia benar-benar berencana untuk menerima ujian ini? Dari sudut pandangnya, kepala kesatria suci Han Qian jelas memberi perintah ini untuk mempersulit mereka. Ini seharusnya dilakukan demi melindungi mereka. Tetapi saat ini sebenarnya memilih untuk menantang lawan selangkah lebih tinggi dari mereka. Menantang seorang lawan selangkah di atas adalah tugas yang mustahil. Kesenjangan antara langkah-langkah datang dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar. Dan melawannya seharusnya itu tidak mungkin. Kesatria kuil saat ini tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangguk sebagai jawaban dan berkata dengan sopan, "Kapten Long Hao-chen, aku telah mendengar ceritamu di medan pertempuran, dan aku sangat menghargai kekuatanmu. Kamu adalah pahlawan sejati." Dalam sekejap, Long Hao-chen menyadari bahwa orang ini sepertinya telah mendengar tentang dia melalui seseorang di kota selatan. Karena pihak lain telah mendengar semua yang terjadi di kota selatan, dia tidak akan meremehkannya sedikit pun. Tepat saat Long Hao-chen sedikit tertekan, kesatria kuil ini segera memanggil tunggangannya sendiri. Dengan kilatan cahaya terang, seekor unicorn putih muncul di sampingnya. Kesatria kuil ini juga mengeluarkan sebuah tombak di tangan kanannya. Tombak itu bersinar dengan warna kemasan yang berkilauan, dan itu tampak tak terbatas.
Di depan, Long Hao Chen tampak terkejut. Kemudian dia berkata dengan tenang, "Tidak perlu menjadi lawan yang begitu serius. Bahkan Anda memanggil tunggangan ini." Sedangkan di sisi lain, kesatria kuil ini mengungkapkan senyuman. Kemudian dia menjawab, "Ini adalah tanda hormat yang tepat terhadap seorang pahlawan. Aku tidak memiliki kepastian untuk menang melawanmu. Jadi secara alami, aku harus berusaha sekuat tenaga. Sekarang, aku sangat merasa terhormat jika kamu memanggil tungganganmu juga. Lalu, kita bisa memulai pengujian." Meskipun dia memanggil tunggangannya terlebih dahulu, dia tidak berencana menyerang Long Hao Chen. Saat ini, Long Hao Chen menunjukkan ekspresi serius. Di dahinya kilau ungu terlihat, dan kemudian sosok besar muncul di hadapannya. Itu adalah Hou Ye yang sudah mendapatkan kepala keempat. Begitu dia muncul di tengah arena, perawakannya yang hampir 10 meter mengejutkan semua orang yang hadir. Dan mata kesatria kuil tiba-tiba menyusut merasakan tekanannya yang kuat. Long Hao Chen segera melompat ke arah punggung Hou Ye. 4 kepala Hou Ye segera terangkat pada saat yang sama. 4 pasang matanya yang berbeda warna menggambarkan niat bertarung yang kuat. Penguji lainnya awalnya merasa sangat tertekan karena kekalahan mereka. Tetapi melihat Hou Ye muncul, perasaan muram mereka tiba-tiba tersapu. Mereka bahkan curiga bahwa mereka bukan tandingan binatang ajaib yang mengerikan ini. Tunggangan ini benar-benar layak untuk pasukan pemburu iblis, terutama mengingat betapa kuatnya orang-orang ini. Sedangkan saat ini, kesatria kuil cepat kembali ke dirinya yang tenang setelah sedikit terkejut. Memberi hormat kesatria untuk Long Hao Chen, dia berteriak dengan keras, "Long Hao Chen, mari kita mulai." Mengatakan itu, unicornnya bergegas menuju Hou Ye dengan cepat. Tekanan yang kuat memancar darinya, dan tangan kanan kesatria kuil berubah menjadi emas transparan. Itu merupakan kemampuan Brilliant Body. Dia benar-benar berusaha keras sejak awal. Tanpa perlu Long Hao Chen memberinya instruksi, Hou Ye bergegas maju pada saat yang sama mendekati unicorn. Beberapa suara mantra bernada rendah dan bergema terdengar pada saat yang sama dari keempat kepalanya. Dan terlihat cahaya di matanya menjadi semakin kuat. Dan tepat setelah kesatria kuil dan kuda unicorn melayang ke langit, mereka terjun dalam sekejap. Tapi tepat pada saat itu, keempat kepala Hou Ye telah selesai merapal mantra. Setelah berevolusi, Hou Ye tidak hanya mendapatkan kepala Little Blue, tetapi evolusinya memperkuatnya secara keseluruhan. Ini jelas terlihat dalam semua mantra yang dia gunakan. Saat ini, cahaya hijau segera muncul di langit. Itu langsung mengarah ke arah kesatria kuil dan juga unicorn. Dengan pancaran cahaya hijau memperlambat gerakan mereka ke depan. Dengan sebuah penutup, kesatria kuil langsung memperkuat api suci 2 kali lipat, mengarahkan lampu hijau itu dalam waktu sesingkat mungkin. Mantra angin adalah mantra tercepat, tetapi serangan berikutnya jauh lebih kuat. Bola api dan juga bola es yang sangat besar langsung meluncur dari udara. Selanjutnya begitu itu muncul dan terkunci pada kesatria kuil dan juga unicornnya. Udara di langit saat ini benar-benar berubah warna. Kesatria kuil merasakan udara di depannya terbakar, sementara hawa dingin mencapai punggungnya. Inilah arti sebenarnya dari kombinasi antara es dan juga api. Little Light mengarahkan kilatan emas ke arah Long Hao Chen. Kilatan cahaya kemasan yang cemerlang menjangkau dadanya. Tepat pada saat itu, Long Hao Chen merasakan energi spiritual di tubuhnya tampaknya naik. Sedangkan di sisi lain, menghadapi serangan es dan juga api yang kuat, kesatria kuil tidak berani menggunakan api suci dan merasa tidak berdaya. Dia hanya bisa mengontrol kecepatan dan arahnya ke bawah, sambil mengarahkan tombaknya ke bawah juga. Dengan 2 poni besar di udara, unicorn itu jelas bergetar hebat. Meskipun dia menghancurkan serangan dari Little Flame dan juga Little Blue, efek gabungan dari es dan juga api itu menyebabkan perubahan suhu di sekitarnya, yang mempengaruhi stabilitas fluktuasi energi spiritualnya sendiri. Mengarahkan tombaknya ke depan, dia membidik dada Long Hao Chen. Sedangkan di sisi lain, Long Hao Chen berdiri di punggung Hou Ye. Di tangan kirinya, perisai suci sudah bersiap dengan berani memblokir serangan tersebut. Tepat pada saat itu, cahaya kemasan diam-diam muncul di belakangnya. Api emas merah seketika mengelilingi tubuh Long Hao Chen. Sementara lingkaran cahaya emas yang kuat bergegas melawan serangan kesatria kuil. Semua ini terjadi dengan sangat cepat, dan orang-orang yang menyaksikan hanya melihat Long Hao Chen dan kesatria kuil saling berhadapan, bertemu langsung untuk pertama kalinya.
Semua penguji yang mengamati jalannya pertempuran pada saat ini mereka benar-benar tercengang. Pada langkah ke-6 melawan seorang dari langkah ke-7, dia secara paksa memblokir serangan habis-habisannya seolah-olah itu bukan apa-apa. Pada saat ini di tangan Long Hao Chen, Arya Sang Dewi Cahaya dikeluarkan dalam pertempuran untuk pertama kali. Pukulan pedang emas besar terbentuk di udara. Itu membentuk kilatan cahaya yang mengerikan di sektor melingkar. Itu memotong langsung ke arah Ksatria Kuil. Ksatria Kuil juga sangat luar biasa. Saat menghadapi serangan mendadak seperti itu, tombaknya segera diarahkan ke depan seperti sambaran petir. Dia membidik tepat ke inti serangan Long Hao Chen. Benar-benar mencari titik tajam dari pedang Arya Sang Dewi Cahaya di tengah serangan asuranya. Dalam sekejap, suara ledakan bisa terdengar. Dalam ledakan tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa jejak emas tertinggal di armor Ksatria Kuil. Itu berasal dari kekuatan serangan Asura. Serangan Long Hao Chen akhirnya telah diblokir. Namun, ini hanyalah awal dari keterkejutan Ksatria Kuil. Pada saat tombaknya berbenturan dengan ujung tajam dari Arya Sang Dewi Cahaya, itu mengenai mutiara spiritual. Saat kedua belah pihak bentrok satu sama lain, beberapa retakan dapat terlihat pada tombak di tangannya. Selanjutnya, dengan kilatan cahaya emas, Long Hao Chen sudah muncul sekali lagi di hadapannya. Kali ini, meluncurkan pukulan menusuk dengan pedang Arya Sang Dewi Cahaya. Sebuah pukulan pedang tajam segera meledak. Itu menyerbu tombak dari Ksatria Kuil sekali lagi. Benturan pedang dan juga tombak itu mengguncang seluruh arena. Dengan retakan yang keras, tombak itu pecah berkeping-keping. Sementara, serangan pedang masih mengarah langsung ke arah dada Ksatria Kuil tersebut. Dengan respon yang sangat cepat, Ksatria Kuil menghindari serangan tersebut. Saat ini, senjatanya sudah tidak ada lagi, dan secara alami dia telah kalah dalam pertarungan kali ini. Long Hao Chen tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar mengalahkan Ksatria Kuil dari langkah ke-7. Setelah melihat tombak itu hancur, dia tidak melanjutkan rangkaian serangannya. Dengan kilatan cahaya keemasan, Arya Sang Dewi Cahaya menghilang kembali ke dalam tangan Long Hao Chen. Di sisi lain, Ksatria Kuil berdiri sambil menatapnya. Kemudian dia berkata dengan suara yang sangat tenang, "Kapten Long Hao Chen, kamu seharusnya menjadi Ksatria Retribusi. Sungguh kekuatan ledakan yang kuat. Aku benar-benar kalah. Tidak heran kamu benar-benar pahlawan yang menghadapi iblis bulan dari langkah ke-8 di kota selatan." Keduanya berdiri di tanah dan setelah memberikan hormat Ksatria kepada Long Hao Chen, Ksatria Kuil itu kembali berkata, "Aku akan segera melaporkan kembali. Kamu dapat melanjutkan pendaftaran sebagai pasukan kelas komandan. Aku merasa terhormat bisa bertarung melawanmu." Setelah mengatakan ini, dia mundur dengan langkah besar. Long Hao Chen tanpa sadar mengangkat tangan kanannya. Melihatnya, dia mengerti alasan dia berhasil menang dengan mudah sangat terkait dengan kehadiran Arya Sang Dewi Cahaya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan bahwa senjata yang bagus dapat secara instan membalikan keadaan dalam pertempuran. Sekarang, para penguji itu menatap Long Hao Chen dengan penuh hormat. Ksatria muda ini benar-benar mengalahkan ahli dari langkah ke-7. Selain itu, dia sangat mendominasi dalam pertempuran. Orang ini benar-benar pantas menjadi kapten dari pasukan pemuda iblis yang kuat ini. Sekarang, dengan kekuatan mereka secara keseluruhan, bahkan di antara pasukan kelas komandan, mereka mungkin termasuk yang terkuat. Ujian telah selesai. Rangkaian acara berikutnya berjalan dengan lancar. Setengah jam kemudian, pasukan Long Hao Chen sekarang telah menjadi pasukan komandan nomor 64. Sejak saat itu, kelompok Long Hao Chen secara resmi menjadi bagian dari pasukan pemuda iblis yang membentuk inti kekuatan dari aliansi. Tidak ingin menunggu lama, Long Hao Chen memimpin pasukan untuk meninggalkan menara misi. Karena saat ini, tujuan pertama mereka adalah pergi ke lantai 3 dari pusat transaksi. Dengan demikian, mereka bersiap untuk menghabiskan poin kontribusi, untuk meningkatkan kekuatan bertarung mereka ke tingkat yang lebih besar.